Jadi wakil sekjen 10 tahun, sekarang masih sebagai sekjen. Tiba-tiba dibilang Tengku Zulkarnain antek cendana disusupkan ke MUI untuk mengganggu Jokowi. Saya jadi MUI, Pak Jokowi masih nyerot kayu. Jangan nodo-nodo, betul? Apa urusannya saya masuk MUI dengan Pak Jokowi? Gak ada urusan. Orang bilang serban jubah pakaian Arab. Itulah bodohnya orang Islam. Kiai lagi yang ngomong begitu. Gak pernah pergi sih dia. Lahir di Tangerang, mati di Sukajadi. Saya udah keliling Cina. Saya lihat foto-foto kakek moyang saya sana semua. Kan ibu saya orang Cina, pakai jubah. Nggak percaya, lihat kalian film Hung Fei Hung itu. Tendangan tanpa bayangan, ceng 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 ceng, ceng. Pakai jubah semua, betul. Bilang pula ini pakaian Arab, ini pakaian Islam. Orang Cina pun masuk Islam pakai jubah. Dan seluruh pendiri negara ini semuanya pakai jubah. Jamiatul Khairat Muhammadiyah 1912, Matlur Anwar 1916, Persis 1923, Al-Wasriyah 1926, NU 1926, Perti 1934, PUSA Persatuan Ulama Seluruh Aceh 1934, semua pakai jubah. Nggak ada yang bilang kadrun. Betul. Pahlawan nasional itu dua aja pakaiannya, kalau nggak jubah, Teluk Blangah. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tuanku Nan Renceh, Tengku Panglima Kolim, Tengku Cik Ditiro, Tuanku Tambusai, Tuanku Nan Renceh, Tuanku Raup, semua pakai jubah serban. Kiai Mojo, atau pakai Teluk Blangah, tangannya begini, kancingnya begini, dipotong sepaha, tambah kain. Pangeran Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Sultan Badaruddin II, Raden Inten, Sultan Toha, ya semua pakai Teluk Blangah. Nggak ada yang pakai kemeja macam Belanda, penjajah Belanda itu. Satu lah cuman Douwes Dekker, satu-satunya orang yang pakai kemeja Belanda. Nggak percaya, lihat foto-fotonya pahlawan nasional itu. Sekarang hari ini kok tiba-tiba orang pakai jubah dibilang kadrun. Ada gerakan pembusukan agama di sini sekarang. Saya ini masuk MUI tahun 1999 dari Matlur Anwar. Jadi wakil sekjen 10 tahun, sekarang masih sebagai sekjen. Tiba-tiba dibilang Tengku Zulkarnain antek cendana disusupkan ke MUI untuk mengganggu Jokowi. Saya jadi MUI, Pak Jokowi masih nyerot kayu. Jangan nodo-nodo, betul? Apa urusannya saya masuk MUI dengan Pak Jokowi? Gak ada urusan. Tapi ini sengaja dibelokkan begitu, paham? Kita harus nasionalis. Saya pegawai negeri 30 tahun. Kurang nasionalis apa? Gaji cuma 3.700.000. Supir saya gajinya 6.200.000. 2 kali lipat gaji supir saya dari gaji saya. Kita harus Pancasila. Saya ditatar Pancasila 120 jam. Harus bersih dari radikalisme. Dulu mau masuk pegawai negeri zaman Pak Harto itu ada litsus, tahu? Penelitian khusus, siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa pamannya, semua diteliti. Bapakku pahlawan, bapakku ikut perang kemerdekaan. Komandannya keponaannya Tengku Nurdin, Kolonel Tengku Nurdin. Anak Kolonel Tengku Nurdin, ponaan saya 2 jadi gubernur. Satu Tengku Rizal Nurdin, gubernur Sumut, satu lagi adiknya Tengku Eri Nuradi. Kawan saya sekolah di SMA 4, lebih muda dari saya setahun. Tapi ponaan saya itu, apa urusannya? Nggak pernah kita melawan Pancasila kok. Bapak saya orang Sumatera Timur, ibu saya orang Riau, Cina bagian Siapi-Api. Nggak pernah orang Riau memberontak lawan NKRI, betul? Jadi kenapa jadi diarah-arahkan? Kan memang kritik pemerintah biasa dong, kan yang dikritik itu kan oknumnya, betul? Kalau menyalahi agama ya kita harus kritik. Ketuhanan yang Maha Esa mau diganti ketuhanan berkebudayaan, ya tentu kita nggak terima dong, betul?
Karena ketuhanan itu harus bersyariat. Ketuhanan itu harus berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan budaya. Kita protes, yang protes bukan saya aja, seluruh MUI se-Indonesia, 34 provinsi tanda tangan, NU tanda tangan, Muhammadiyah nolak, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, IJMI semua nolak itu RUU haluan ideologi Pancasila, karena Pancasila mau dijadikan Trisila. Trisilanya itu bukan ketuhanan Esa, ketuhanan yang berkebudayaan, tentu ditolak. Nanti kalau udah settle semua, diperes lagi jadi gotong royong, agama hilang. Mana kami mau? Karena Indonesia ini merdeka. Sila pertama yang kita sepakati 18 Agustus 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara berdasar ketuhanan Maha Esa. Nggak boleh PKI ateis komunis di sini, nggak boleh. Nggak boleh ateis di sini. Karena negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan ajaran Hindu 100%. Betul? Nah, buktinya di Bali. Orang Islam hanya 84%, orang Hindu 84% di Bali. Orang Islam hanya 14%, 1% lain-lain agama. Tapi di Indonesia orang Hindu nggak sampai 1%. Di Bali dia 84%. Dibikin oleh Pemda Bali. Bekerja sama dengan DPRD-nya, Perda, Peraturan Daerah, Teken, Gubernur Teken, DPR. Bahwa setiap hari raya Nyepi, lampu, listrik, api semua harus mati. Orang nggak boleh keluar dari rumah 24 jam. Teken berlaku, boleh. Lapangan terbang internasional Gusti Ngurah Rai ditutup. Yang sudah mendarat nggak boleh terbang, yang terbang nggak boleh mendarat. Tidak ada di dunia itu. Saya kan keliling India setiap 2 tahun sekali saya, karena benua India itu terlalu luas. Setiap tahun ganjil saya dakwah, libur saya 40 hari keliling India. Saya tahu betul bagaimana India itu. Tidak pernah menutup airport meskipun 1 miliar penduduknya beragama Hindu. Indonesia kenapa boleh ditutup airport? Hari Raya Hindu, Hari Raya Nyepi. Karena Indonesia ini ada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. 3 tahun yang lalu, hari Jumat jatuh Hari Raya Nyepi. Datang gubernurnya jumpa ketua Majelis Ulama. Bagaimana ini Pak Kiai kita buat ini? Kenapa? Hari Raya Nyepi hari Jumat. Orang Islam tidak boleh keluar rumah. Listrik mati. Restoran semua harus tutup. Mobil Honda semua nggak boleh jalan. Kata ketua Majelis Ulama Indonesia, kami tetap sholat Jumat, tapi kami nggak pakai mikrofon, nggak pakai kipas angin, karena mati listrik. Kami jalan kaki, nggak naik sepeda motor, nggak naik mobil. Khutbahnya, sholatnya nggak pakai mikrofon. Habis sholat kami langsung pulang. Sependek-pendeknya sholat, khutbahnya pun 5 menit aja. Yang penting Jumat tetap jalan, orang Hindu tidak terganggu. Jadi, kenapa orang Islam mau? Karena lakum dinukum waliyadin. Padahal orang Hindu nggak sampai 1%, tapi negara menjaminnya. Begitu juga agama Kristen dijamin menjalankan agamanya, betul. Apalagi Islam, 230 juta rakyat Indonesia orang Islam, tentu dijamin oleh negara untuk menjalankan agama. Setuju? Makanya saya pakai jubah pegawai negeri zaman Pak Harto, nggak pernah dilarang saya. Kurang ketat apa Pak Harto? Istri saya pakai cadar tahun 90, saya pakai jubah serban, nggak pernah dilarang. Padahal saya bukan guru agama, saya guru dosen linguistik, mengajar di kelas pakai bahasa Inggris. Nggak dilarang. Kenapa nggak dilarang? Karena negara menjamin. Sekarang pakai negeri nggak boleh pakai jubah sekarang. Katanya apa? Radikal. Iya. Kok jadi tambah mundur di Indonesia ini demokrasi? Saudara-saudara yang mulia, Islam sudah masuk ke Indonesia sejak zaman sahabat Nabi. Berkuburlah di Barus seorang sahabat Nabi namanya Zubair. Ada satu lagi
Mahmud. Syekh Mahmud itu kuburannya 2000 meter di atas gunung. Saya sudah sampai sana. Semua santri saya bawa. Saya lihat bahwa Indonesia ini punya sahabat Nabi. Syekh Mahmud wafat tahun 44 Hijriah. Jadi masih zaman di Sayyidina Muawiyah. 3 tahun aja lebih dulu Sayyidina Ali wafat, baru beliau wafat. Nggak mungkin orang wafat tahun 44 baru sampai langsung mati. Tentu dia sudah mengislamkan orang di situ. Betul. Dan banyak kuburan-kuburan lain. Lebih 500 kuburan orang-orang kuno di situ. Nah, di bawah, di kuburan di bawah namanya Mahligai itu ada 5 yang bertulisan, di salah satunya Syekh Rukunuddin. Ini gelar, namanya Zubair. Itu wafat usianya 102 tahun 20 hari 2 bulan 20 hari. 102 tahun 2 bulan 20 hari itu dipahat di batu nisannya. Wafat tahun 48 Hijriah. Artinya lebih tua dia setahun dari Rasul umurnya. Rasul lahir tahun 571 Masehi. Beliau lahir 570. Pada usia 102 tahun di tahun 48 Hijriah. Dan banyak pengikutnya, batu-batu nisannya itu banyak, ratusan. Di Barus. Nah, bangga kita. Ada beberapa sahabat Nabi berkubur di Indonesia, tapi kan kita nggak populerkan itu. Di India cuma 1 sahabat Nabi, Muhammad Al-Qasim, dijaga kuburannya, baru ribuan orang datang situ ziarah. Muhammad Al-Qasim itu anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Rusia, ini lebih hebat. Saya ke Rusia, di Rusia itu ada 64 kuburan sahabat Nabi di Moskow saja. Di Moskow saja. Kalau di Uzbekistan, situ ada Imam Bukhari kan, membuktikan di situ Islam itu hebat. Ada perawi hadis paling hebat sedunia, Imam Bukhari, lahirnya di Rusia, di Soviet, namanya kerajaannya namanya Uzbekistan. Bukhara, desanya aja digelar nama dia Bukhari, Bukhara. Ada 64 kuburan sahabat Nabi di Moskow saja. Di Mekah kalau musim panas itu 52 derajat Celcius. Di Moskow kalau musim dingin minus 25 derajat Celcius. Berarti sahabat Nabi itu ekstrim loh. 70 derajat Celcius itu yang mereka tempuh gitu. Kalau kita beku, mati beku kita. Mereka sampai ke Moskow mendakwahkan agama, jalan darat. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa negeri dunia ini sudah didakwah oleh para sahabat Nabi. Dan kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, itu sebagian besar sahabat Nabi itu disuruh dakwah ke luar negeri. Dari 124.000 sahabat Nabi yang berkubur di Mekah, Madinah dan sekitarnya itu hanya 10.000. 130.000 lagi sahabat, 14.000 lagi seluruh sahabat dakwah ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Kuba. Kuba itu bahasa Arab. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuba. Jadi waktu Columbus sampai ke Amerika, dia melihat di sebuah pulau di Amerika Tengah ada masjid. Dan dia tahu masjid karena pelaut yang dibawanya untuk menunjukkan jalan ke Amerika itu orang Maroko. Kan Maroko Amerika lurus saja, lautannya pun lautan teduh. Bisa 3 bulan nggak ada ombak itu, kayak agar-agar aja itu laut. Maka disebut lautan teduh. Nyebrang sampai ke seberang ke Amerika sana. Siapa yang bawa? Orang-orang Islam. Nggak heran kan Columbus ada masjid. Nah, sekarang masjid itu mau dibangun ulang oleh Perdana Menteri Turki Erdogan. Sedang negosiasi dengan komunis Kuba. Karena Kuba itu bahasa Arab, artinya masjid yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di batu-batu Amerika, saya sudah keliling Amerika. 17 kota Amerika udah saya kelilingi dakwah, sampai ke Kanada sana. Itu di goa-goa Amerika itu banyak pahatan-pahatan bertulisan Arab, Allahu Muhammadun, dan kota-kotanya itu kota-kota nama-nama Arab, Salim, Mekah, Albani, itu nama-nama Arab. Gaza, ada Gaza di sana. Bukan di Palestina.
Ketika saya sampai ke Kanada, yang mendirikan negara Kanada itu 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Sehingga patung-patung pendirinya itu, kalau di New York itu orang-orang pakai jubah serban juga. Pergilah ke New York, lihat itu patung Liberty. Nah, di situ ada tugu pendiri Islam di Amerika dan Kanada itu orang-orang berjubah serban. Dan saya sampai di Edmonton di Kanada, itu ada masjid dibangun tahun 1500-an, awal 1600-an, sampai sekarang masih ada masjidnya di Edmonton. Yang jaga orang bule itu masjid Islam, saya sudah jumpa. Jadi Islam ini bukan agama penjajah. Mana bisa menjajah Rusia 64 orang, betul? Betul? Mana bisa menjajah Cina 60 orang? Mana mungkin menjajah negeri Nusantara ini cuma 2 orang sahabat? Kenapa orang berduyun-duyun masuk Islam? Karena Islam itu agama yang adil, tidak ada kasta-kasta. Paham? Raja pun sama gembel kalau sholat Jumat, kalau gembel duluan dia duduk depan. Nah boleh digeser, pinggir kau, ini aku raja. Belakang kau kalau kau terlambat. Paham? Dan yang jadi imam nggak mesti raja kalau dalam Islam. Yang jadi imam itu orang yang paling fasih bacaan Qur'annya, betul? Nggak peduli. Sehingga banyak orang masuk Islam. Yang hari ini kurang kita pelihara dakwah ini. Sehingga banyak orang Islam sekarang hampir 10 juta sudah murtad dari agama.